Makanya puasa itu Bapak Ibu diperintahkan agar kita jadi pribadi yang takwa, harus dengan ketakwaan untuk puasa. Kalau tidak dengan ketakwaan puasa, itulah siang-siang hari lahangi orang tidak ada sama sekali kan. Lah buka kulkas, mulanya niatnya untuk apa? Hari yang nyo mandinginkan badan kan. Duduk alanya di muka kulkas tuh. Lama-lama nyo cari ada jus jeruk, seru juga cari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Mau kita di pasar, di tempat kerja, kita takut kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibna sayyi'at dzalika dzikra lidz-dzakirin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin sedang jemaah salat subuh Masjid Jami' Hasanuddin Sabbihisma Rabbikal A'la yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini setelah kita melaksanakan ibadah yang mulia di tempat yang mulia. Mudah-mudahan duduknya kita di sini merupakan tanda bahwa kita termasuk hamba-hamba yang disayangi oleh Allah serta dipersiapkan untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Sabbihisma dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat Tungku Tigo Sajarangan, Nenek Mama Alim Ulama Cadia Pandai, Kapai Tampe Batanyo, Kapulang Tampe Kaba Barito. Yang terhormat ustadz-ustadz kita yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita, umumnya kepada seluruh jamaah, tidak disebut nama dan gelar, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat sadunya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkan bahasan kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang sekarang kita sudah masuk ke hadis yang ke-18 dari 42 hadis yang dimuat dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa menyelesaikan sampai akhir. Landasan kita Al-Quran Surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Maksudnya yakninya salat 5 waktu sehari semalam. Innal hasanati yudhhibna sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra lidz-dzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah.
Bapak Ibu, hadis yang ke-18 ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat, yakni Abu Dzar Jundub ibn Junadah dan Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. An Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yakni Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya kebaikan akan menghapuskan keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqi hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, statusnya hasan. Wa fi ba'din nusakh, dan dalam naskah-naskah yang lain disebutkan bahwa status hadis ini hasan sahih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, maka inilah hadis yang ke-18 tersebut. Rasulullah memberikan kepada kita pesan akan tiga hal yang sangat pokok sekali. Dan kita ambil 4 poin yang berharga dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan, yang pertama, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bertakwa itu apa? Takwa ini banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Namun setelah disimpulkan oleh para ulama, maka pendeknya takwa itu artinya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, inilah inti daripada takwa itu. Nah, Bapak Ibu, takwa bermakna takut kepada Allah. Jadi kalau digabungkan makna takwa itu, takut kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, dalam hadis ini Nabi memerintahkan bertakwalah kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu sifatnya selamanya, bukan sementara. Takwa itu tidak melihat tempat, tidak melihat waktu. Dimanapun, kapanpun kita takut kepada Allah, kita jauhi larangannya, dan kita kerjakan perintahnya. Nah, soalnya banyak Bapak Ibu orang-orang yang mengaku bertakwa, tapi bertakwanya dicik tampek saja. Kalau di kantuannya, itu tidak tanggung rajinnya lain. Itu yang paling capek melaksanakan sholat, ya kan? Itu yang paling tertibnya lain. Itu yang paling terjaganya lain. Kiranya tiba di rumah, jangankan sholat ke masjid, sholat pun tidak. Bahkanlah di ujung-ujung waktu. Ini berarti takwanya cuma di kantornya saja. Di rumah dia tidak takut kepada Allah, cuman di kantor saja takut kepada Allah. Tak dunia lain mangkonyo taat kepada Allah, di kantor itu entah bah, wallahu alam. Takwa di mana saja, baik di tempat yang ramai maupun di tempat yang sepi. Kalau di tempat yang ramai, orang-orang biasanya baik, ya, dia kerjakan perintah Allah, dia jauhi larangannya. Nah, karena banyak orang melihat. Tapi di tempat yang sepi bagaimana? Ketika hanya dirinya sendiri di dalam rumah, ketika tidak ada orang siapapun, hanya Allah yang melihat dia, maka disitulah pembuktian kita ini benar-benar bertakwa atau tidak.
Makanya puasa itu Bapak Ibu diperintahkan agar kita jadi pribadi yang takwa, harus dengan ketakwaan untuk puasa. Kalau tidak dengan ketakwaan puasa, itulah siang-siang hari lahangi orang tidak ada sama sekali kan. Lah buka kulkas, mulonyo niatnya untuk apa? Hari yang nyo mendinginkan badan kan. Duduk aja di muka kulkas tuh. Lama-lama nyo cari ada jus jeruk, seru juga kok. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Mau kita di pasar, di tempat kerja kita takut kepada Allah, di rumah juga seperti itu, di kantor juga seperti itu. Maka inilah amalan yang Nabi perintahkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian amalan yang kedua, kata Nabi yakninya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Ini disebutkan dalam hadis dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 114 yang kita bacakan di awal tadi. Apa kata Allah? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu menghapuskan keburukan. Jadi perbuatan baik, amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu. Dari salat yang satu ke salat lainnya, wal jumu'ah ilal jumu'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat lainnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan yang satu ke Ramadan lainnya, mukaffiratun lima bainahun, menjadi penghapus dosa-dosa di antaranya, idza jatunibatil kabair, selama menghindari perbuatan dosa. Jadi amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan dengan catatan dosa kecil. Nah, Bapak Ibu, dalam hadis tersebut Nabi memberikan contoh sholat. Jadi sholat 5 waktu itu menghapuskan dosa-dosa yang dikerjakan di antaranya. Makanya kata Nabi dalam hadis yang lain, bagaimanakah pendapat kalian kalau ada orang yang mandi di sungai depan rumahnya 5 kali sehari semalam? Tentu sangat bersih sekali ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengatakan, begitulah perumpamaan orang yang sholat 5 waktu, dia bersih dari dosa-dosa disebabkan sholat 5 waktunya. Iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Maka kalau kita misal talumpe kata-kata yang tidak seharusnya, atau kaki talangkahan, atau tangan tajangkau, maka langsung kita iringi dengan kebaikan. Bagaimana? Yang pertama istighfar dulu Bapak Ibu. Jadi pas kita tuh harus langsung sadar. Misal tulpe kata-kata kan astagfirullah. Misal emosi gitu, meledak emosi kok. Berang-berang, langsung astagfirullah. Iringi keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Itu sudah astagfirullah tuh, jangan diulang lo, baca rui balik. Kalau astagfirullah kan, ulang lo balik tuh, itu saja. Maka setelah istighfar, tenangkan diri kita, lalu iringi dengan perbuatan baik. Jangan diulang perbuatan buruk itu lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, termasuk keburukan ini apabila mendapatkan musibah, kemalangan misalnya. Misal tajatuh. Jadi kita sedang berjalan, ada lubang, tidak nampak. Masuk kaki ke dalam lubang, tapaletok. Tajatuh ya kan, takilia kaki bangkak langsung. Maka langsung astagfirullah. Keburukan iringi dengan kebaikan. Terjadi musibah kepada kita, astagfirullah. Tidak yang lain disabu hidup Bapak Ibu. Apalagi yang perkataan yang menimbulkan dosa. Jadi di situ nampak dari refleks kita, dari spontan yang keluar dari mulut kita itu nampak kita ke orang takwa atau indahnya nampak dari situ.
Maka kalau kita dapat musibah, terjatuh misalnya, astagfirullah, kemudian ingat dosa apa yang baru saja kita kerjakan, kayaknya Allah sedang menegur kita. Jadi orang-orang soleh zaman dulu itu seperti itu, Bapak Ibu. Kalau terjadi hal yang kemalangan pada diri mereka, hal yang sifatnya musibah, maka langsung mereka ingat kepada Allah dan langsung beristighfar. Jadi dengan kita melakukan amal soleh itu, insya Allah menghapuskan dosa kecil yang kita lakukan. Tapi dengan catatan dosa kecil. Dan ini juga berlaku bagi dosa besar. Iringilah keburukan dengan kebaikan. Kalau melakukan dosa besar, iringi dengan kebaikan, maksudnya taubatan nasuha. Artinya kalau kita berbuat kesalahan, jangan tunggu-tunggu, langsung kita bertobat kepada Allah. Kita istighfar, kita sesali perbuatan itu dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Bapak Ibu yang dimuliakan, kemudian yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini disenangi oleh semua orang. Tidak ada orang yang tidak suka dengan akhlak baik. Bahkan walaupun dia orang jahat, pasti dia suka orang akhlak baik terhadap dia. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak Ibu, sangat disayangkan betapa banyak orang yang rajin sholat, rajin puasa, rajin beramal soleh, bahkan umrah sudah berkali-kali, sedekah tidak putus. Tapi lisannya ini masih suka mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati, tidak enak didengar telinga. Jadi tanda kesempurnaan iman itu letaknya justru pada akhlak. Bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu, bagaimana kita berbicara kepada orang. Di situ letak kesempurnaan iman. Ada orang yang dia itu sangat rajin beramal soleh, rajin sholat, rajin umrah, rajin sedekah, tapi orang tidak senang sama dia. Orang tidak suka dekat-dekat dia, hanya surang saja taruh. Sementara ada orang yang ibadahnya biasa saja, ya sholatnya ada juga sholat sunnatnya, ada juga puasa sunnahnya, tapi tidak sebanyak orang yang pertama tadi. Tapi akhlaknya baik, lisannya baik, orang senang dekat dia, orang selalu teringat akan dia. Kalau dia tidak ada, orang bertanya-tanya, kamu masih anu tuh ya? Sementara yang pertama tadi, kalau dia tidak ada, untunglah tidak ada inyu. Kalau ada inyu langsung membudui muka orang langsung. Ini tanda-tanda. Maka tanyakanlah pada diri kita, sudahkah kita manusia yang berakhlak baik? Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, yang keempat pelajaran kita ambil, amalan-amalan yang tiga ini, bertakwa kepada Allah di mana saja berada, kemudian mengiringi keburukan dengan kebaikan, kemudian berakhlak baik sesama manusia. Ini adalah amalan yang memasukkan ke dalam surga. Ini berdasarkan hadis Nabi, Bapak Ibu. Ya, Nabi SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yurkhilun nas al-jannah. Nabi ditanya tentang apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi dimanapun kita jaga perintah Allah dan kita jauhi larangannya. Kita praktekkan ini terus setiap hari dalam hidup kita. Dan kepada manusia kita terus berbuat baik. Kita bicara dengan baik, kita jaga nafsu kita, jangan mengatakan yang tidak sepatutnya, jangan melakukan yang tidak sepatutnya. Maka insya Allah ini cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Jadi terpenuhi dua dimensi, Bapak Ibu. Hablum minallah, kita menjalin hubungan baik kepada Allah itu dengan taat kepada Allah, takwa kepada Allah. Hablum minan nas, jalin hubungan baik dengan manusia dengan akhlak yang baik. Terpenuhi dua hal ini, insya Allah cukup untuk memasukkan kita ke dalam surga. Maka tiga pesan Rasulullah ini mari kita pegang erat-erat. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saketek yang bisa ambo sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, banyak maaf ambo tutui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.